Halo Sobat SN, salam pintar. Jumpa lagi bersama Kak Jona, tutor matematika @sn.id. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan. Oke Sobat SN, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan. Ya, pertidaksamaan itu jadi kita nanti dikasih soal, tapi kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian pastinya, ya nggak? Jadi nanti berkaitan sama lambang ini nih, ada lebih besar, ya, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya nanti kita soal-soalnya pakai lambang ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Gitu ya. Oke, contoh sederhana aja, misalnya 2x tambah 3 lebih kecil dari 4 gitu. Ini pertidaksamaan. 4x kuadrat min 5x lebih besar dari 1. Atau 6x pangkat 3 min 4x plus akar X lebih besar dari 0 gitu ya. Ini contoh-contohnya. Misalnya ini sama dengan X kuadrat min 4X plus 5 lebih kecil sama dengan 2 min 3X misalnya gitu. Jadi nanti kita disuruh tentukan dong nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini atau pertidaksamaan ini, pertidaksamaan ini, pertidaksamaan ini. Jadi nanti yang dicari himpunan penyelesaiannya apa? Ya, kita singkat aja ya, HP gitu ya. HP. Himpunan penyelesaian. Gitu ya. Nah, ada macam-macamnya pertidaksamaan. Ada pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan linier, pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan logaritma, ya. Nanti pertidaksamaan bentuk akar, pertidaksamaan rasional. Nanti kita akan bahas satu-satu Sobat SN. Nah, sekarang kita akan bahas yang mudah dulu ya, pertidaksamaan linier. Ya, jadi pertidaksamaan linier itu ya linier. Nah, linier atau linear ditulisnya. Nah, pertidaksamaan linier itu nanti yang muncul X-nya itu paling besar pangkat 1. Jadi yang ini yang linear. Ini bukan linear semua nih, karena ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 2, ada bentuk akar ya. Yang linear tuh pangkat tertinggi dari X-nya atau variabelnya. Variabelnya bebas, boleh X, boleh Y, boleh P, boleh A, apapun. Pokoknya pangkat tertinggi dari variabelnya tuh pangkat 1. Ya. Pangkat dari variabelnya adalah pangkat 1 ya, atau yaitu pangkat 1. Nah, jadi contohnya misalnya 2x plus 3 lebih besar dari 5. Misalnya gitu. Atau 4x min 1 lebih kecil dari 6. Nah, cara ngerjainnya ya mudah. Cara ngerjainnya cukup sisakan x di sebelah kiri, ya enggak? Di kanan angka semua. Ya, nanti langsung dapat. Ya, jadi ini paling sederhana, paling mudah. Jadi misalnya yang ini. Pokoknya yang bagian angka kita pindahin ke kanan semua. Jadinya apa Sobat SN? 2x lebih besar dari 3-nya pindah ya. Jadi 5 kurang 3. Ya berarti apa jadinya? 2x lebih besar dari 2, berarti x lebih besar dari 1. Nah, ini udah jadi HP. HP-nya itu adalah x lebih besar dari 1. Itu doang. Ya, jadi kalau linear, yang penting variabelnya di sebelah kiri sendiri, yang lainnya singkirin ke kanan aja. Ya, jadi 4x min 1 berarti 4x lebih kecil dari
1 plus 6 kan, satunya pindah, jadi 4x lebih kecil dari 7, jadi x-nya lebih kecil dari 7 per 4, jadi HP-nya ini x kecil dari 7 per 4, gitu Sobat SN. Gampang ya. Jadi kalau linear ya cuma aljabar biasa, yang penting kita bisa pindahin ke kanan angkanya kiri variabel. Dan ingat, nah ini hati-hatinya, ini dari tadi kita dibagi 2 gitu kan ya, kalau ini dibagi 4, nah yang harus diingat kalau dibagi negatif tandanya dibalik, itu aja sih harus hati-hati ya. Kalau dibagi atau dikali bilangan negatif gitu ya, tanda dibalik ya, tanda dibalik. Nah ini harus diingat. Oke Sobat SN, oke mudah ya pertidaksamaan linear. Oke Sobat SN, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan kuadrat ya. Oke, jadi kalau pertidaksamaan kuadrat, nah berarti dia ya pangkat paling tingginya pangkat 2. Oke ya, pangkat tertingginya 2. Oke, jadi dia nanti bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu kan. Ini kan bentuk fungsi kuadrat ya enggak, atau bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kan dia sama dengan 0 ya. Nah, ini nanti ya bisa lebih besar sama dengan 0 ya, bisa gini atau gini pakai sama dengan, atau lebih kecil dari 0 atau lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah, cara ngerjainnya nanti sebenarnya mirip dengan persamaan kuadrat ya. Jadi pertama harus cari pembuat nolnya dulu. Ya, langkah pertama cari pembuat nol. Cari pembuat nol. Ya, pembuat nol itu nama lainnya akar ya. Kalau kita balik lagi ke persamaan kuadrat, akar-akarnya. Oke, jadi kita bikin dulu ya, kerjain dia sama dengan 0 dulu. Jadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 nanti. Ya, kita kerjain dulu ini. Kita faktorkan segala macam gitu-gitu ya. Ya, udah belajar di persamaan kuadrat mencari akarnya. Nanti dapat misalnya ini X min sesuatu, X min sesuatu, X min X1, X min X2 gitu ya. Nanti dapat akarnya X sama dengan X1, X sama dengan X2. Nah, jadi ada 2 akar ya. Oke, nanti udah dapat akarnya, udah dapat pembuat nolnya, kita buat garis bilangannya. Oke, buat garis bilangan. Ya, buat garis bilangan yang memuat X1 dan X2 ya. Jadi dan taruh X1, X2-nya di garis bilangan itu. Taruh X1 dan X2-nya. Ya, lalu nanti ujikan titik ya. Jadi nanti kan ada gini nih, X1 X2 gitu misalnya. Nanti kita uji sebuah titik di masing-masing daerah untuk menentukan positif negatifnya ya. Lalu uji sebuah titik di masing-masing daerah gitu ya, di masing-masing daerah. Ya, ini kan ada daerah, 3 daerah ya, 1, 2, 3. 3 daerah nanti di masing-masing daerah. Oke. Untuk menentukan positif atau negatif. Ya. Oke, kalau udah tahu nanti tinggal
Ya, pilih daerah yang memenuhi pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan kalau lebih dari 0 kan ini kan artinya positif ya Sobat SN. Ini daerah yang positif nih. Kalau lebih dari 0, ini berarti positif. Ini juga positif nih. Ya, kita ambil daerah positif. Kalau kurang dari 0, nanti kita ambil daerah yang negatif. Gitu ya. Lalu pilih daerah yang memenuhi syarat soal. Lalu pilih daerah yang memenuhi syarat soal. Memenuhi pertanyaan, memenuhi syarat soal. Oke Sobat SN, jadi ya langkahnya pendek sih sebenarnya, cuman faktorin, cari akar, terus bikin garis bilangan, uji titik, lalu ambil daerah yang memenuhi syarat soalnya. Mudah ya Sobat SN? Oke Sobat SN, kita sudah belajar cara mengerjakan pertidaksamaan kuadrat ya. Sekarang kita akan contohkan pada soal. Jadi misalnya kita dikasih soal ini x kuadrat min 6x plus 8 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, misalnya gini. Ya, kita disuruh tentukan himpunan penyelesaiannya ya. Jadi di sini kita harus faktorin dulu ya. Kita harus cari pembuat nolnya ya. Jadi Sobat SN bisa tulis dulu ini sama dengan 0, atau biar lebih cepat langsung faktorin aja nggak apa-apa sih Sobat SN. Cuman nggak apa-apa, kita tulis sama dengan 0 dulu ya, cari pembuat 0. Nah ini cari pembuat 0 berarti apa? X siapa Sobat SN? Dikali jadi 8 tapi ditambah jadi minus 6. Min 4 sama min 2 ya. Gitu ya. Berarti pembuat 0-nya siapa? X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan 2 ya. Ini X sama dengan 2. Jadi ada 2. Bisa X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Nah, langkah kedua kan kita bikin garis bilangan, terus taruh 2 sama 4. 2 sama 4. Gitu kan? Nah, naruhnya gini Sobat SN bedainnya. Kalau di sini pakai sama dengan, kita taruh item dua-duanya nih. Maksudnya penuh dua-duanya ya. Ya, kalau nanti nggak pakai sama dengan, dia kasih bolongan. Oke, nanti kita coba yang satu lagi. Oke, sekarang 24 uji titik ya. Uji X-nya berapa misalnya di masing-masing daerah. Misalnya di sini ambil yang lebih dari 4, 5. Kalau dimasukin 5, nah ujinya ke sini. Ke sini aja nih. Ke sini boleh, ke sini boleh. Yang mau ke sini kan lebih enak dilihatnya. 5 kurang 4, 1. 5 kurang 2, 3. 1 kali 3 kan 3. 3 itu positif atau negatif? Positif. Berarti di sini daerah positif. Kalau uji X sama dengan 3 gitu ya. 3 kurang 4 min 1. 3 kurang 2, 1. Berarti min 1. Min 1 kan negatif. Satu lagi apa? X sama dengan yang lebih kecil dari 2, 0 misalnya. 0 kurang 4 min 4, 0 kurang 2 min 2. Jadi min 4 kali min 2, 8. Positif. Jadi dapat positif, negatif, positif. Ya. Nah, lebih dari sama dengan 0. Nah, pilih daerah yang memenuhi syarat kan. Syarat soalnya kan lebih dari sama dengan 0 berarti kan positif kan ya. Jadi ambil yang positif, yang ini. Oke. Jadi ini. Himpunannya nulisnya gimana? HP-nya itu harus kurang dari sama dengan 2 gitu kan. Atau lebih dari sama dengan 4. Ya, jadi harus kurang dari sama dengan 2 atau lebih dari sama dengan 4. Nah, ini contoh pertama. Coba contoh kedua ya. Contoh kedua misalnya kita dikasih soal X kuadrat min 6X plus 9 lebih dari 0. Misalnya gitu. Lebih dari 0. Oke, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya siapa? Faktorin ya. Bisa difaktorin nggak Sobat SN? Siapa yang dikali jadi 9 ditambah jadi minus 6?
dikali jadi 9 ditambah jadi minus 6. Min 3 sama min 3 ya. Berarti X min 3, X min 3. Nah, terus kan kita cari pembuat 0 ya. Ini sama dengan 0 ya. Nih, di otak aja bayangin ini sama dengan 0. Ya, jadinya nanti X min 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita dapat kasus yang akar kembar. Jadi, X-nya cuma 1 dapatnya. Kalau ini kan 2. Jadi, bikin di garis bilangan ya cuma 1. X sama dengan 3. Ya. Nah, ini tadi yang membedakan. Kalau dia nggak pakai sama dengan, bikin bulat bolong gini. Oke, kalau pakai sama dengan, buletannya penuh. Artinya nanti di sini pakai sama dengan juga. Oke, buat ngebedain aja sobat SN. Jadi ini bolong, ya nggak pakai sama dengan. Oke, kita uji. Uji yang lebih dari 3 siapa? 4 misalnya. 4 kurang 3, 1. 4 kurang 3, 1. 1 kali 1 berapa sobat SN? 1. 1 itu positif atau negatif? Positif kan ya? Jadi di sini positif. Yang kurang dari 3 siapa? 2 misalnya. 0 juga boleh sih, biasanya 0. 2 kurang 3, min 1. 2 kurang 3, min 1. Min 1 kali min 1, 1. Dapat positif lagi. Jadi kita dapat positif sama positif. Ya, nggak ada negatifnya. Nah, diminta syarat soal apa tadi? Syarat soal lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti positif kan ya? Ambil daerah yang positif. Berarti ini daerahnya. Nah, kita dapat apa? Himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah kurang dari 3 atau lebih dari 3. Gitu ya. Jadi himpunan yang memenuhi soal ini adalah semua X yang kurang dari 3 atau lebih dari 3. Atau lebih simpel lagi, boleh nulis gini, boleh juga nulis gini. X tidak sama dengan 3. Ya, jadi semua bilangan boleh kecuali 3. Semua bilangan boleh kecuali 3 ya. 3 doang yang gagal. Oke. Ya, paham ya sobat SN. Jadi tadi apa intinya? Faktorin, uji titik, terus tentuin yang memenuhi syarat soal. Oke? Mudah ya sobat SN. Oke sobat SN, di video ini kita sudah membahas materi tentang pertidaksamaan. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat SN. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Kak Jona. Salam pintar. Sekian sobat SN untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat SN juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!